Pada video kali ini tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4F, yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, 4. Penerapan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Pada modul 3.3 dimulai menggunakan tahapan merdeka, di antaranya mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Seperti modul-modul sebelumnya, saya mulai masuk dan mempelajari modul ini dari tahapan mulai dari diri. Pada tahap ini saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar saya di masa lalu, untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid. Kegiatan dilanjutkan pada eksplorasi konsep. Di sini saya dapat mengkonstruksi pemahaman mengenai kepemimpinan murid atau student agency dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid dalam konsep kepemimpinan murid. Kemudian, lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid dan pentingnya melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Yang saya lakukan selanjutnya adalah berdiskusi di ruang kolaborasi bersama CGP lainnya, dipimpin oleh fasilitator dan juga pengajar praktik. Pada tahap ini, kami diarahkan dalam kelompok diskusi masing-masing untuk sepakat dalam kelompok, berdiskusi, dan memutuskan program atau kegiatan apa yang diambil atau digagas untuk jenjang TK. Banyak hal yang kami diskusikan dalam tahap ini sehingga dapat membuka pemahaman kami tentang program atau kegiatan yang berdampak positif bagi murid. Hal baik yang saya dapatkan dari tahapan ruang kolaborasi, saya memperoleh wawasan lebih dalam tentang pentingnya pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, bahwa program harus dirancang berdasarkan kebutuhan murid, melibatkan murid secara aktif dalam prosesnya, dan terus dievaluasi agar dapat memberikan dampak yang berkelanjutan serta mendorong perkembangan murid secara optimal. Dalam menerapkan pembelajaran mengenai pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, beberapa hambatan yang mungkin dihadapi meliputi kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau orang tua, keterbatasan sumber daya dan waktu dalam menyesuaikan program secara efektif, serta kesulitan dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan beragam murid. Selain itu, tantangan murid dalam menjaga konsisten implementasi program agar dampaknya dapat berkelanjutan dan merata bagi semua murid. Dari hambatan yang ditemui, maka solusi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid antara lain meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak sekolah untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas. Kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan kreativitas dan kolaborasi. Selanjutnya, melakukan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan beragam murid dan menetapkan evaluasi secara berkala dapat membantu
memastikan program berjalan konsisten dan efektif, serta memungkinkan penyesuaian yang diperlukan agar program tetap relevan dan bermanfaat bagi semua murid. Model refleksi yang selanjutnya yaitu perasaan. Perasaan yang saya rasakan meliputi rasa tanggung jawab dan kepedulian untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan murid. Antusiasme dalam merancang dan menjalankan program yang bermanfaat, serta kebanggaan ketika program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif. Namun, ada juga perasaan cemas atau khawatir jika program menghadapi hambatan atau tidak mencapai hasil yang diharapkan, serta rasa tertantang untuk terus berinovasi dan mencari solusi demi keberhasilan program tersebut. Model refleksi selanjutnya yaitu pembelajaran. Beberapa pelajaran penting dari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, yaitu bahwa program yang efektif harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan karakteristik murid, serta pentingnya kolaborasi antara guru, murid, dan pihak lain yang terlibat untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, saya belajar bahwa evaluasi berkala sangat diperlukan untuk memastikan program tetap relevan dan berdampak positif secara berkelanjutan, dan fleksibilitas dalam menghadapi hambatan dan penyesuaian program sesuai perkembangan murid sangat berperan dalam keberhasilan program tersebut. Model refleksi yang keempat, penerapan. Setelah mempelajari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, langkah awal yang akan saya terapkan adalah melakukan analisis kebutuhan murid untuk memastikan program yang dirancang relevan dengan kondisi dan karakteristik mereka. Selanjutnya, saya akan membangun kolaborasi dengan rekan guru dan melibatkan murid dalam perencanaan agar program dapat diterima dengan baik dan mendorong partisipasi aktif mereka. Selain itu, saya akan merencanakan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan dan dampak program secara kontinu, serta siap melakukan penyesuaian jika diperlukan. Demikian materi jurnal refleksi Dwimingguan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.